I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. For the 3 old thoughts on the block, where that damn bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka, merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pola distribusi keuangan yang adil dalam kebijakan moneter. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dan dosen pengampu Profesor Dr. Syaparuddin SAG MSc. Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, distribusi keuangan yang adil menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter sebagai instrumen utama dalam mengatur dan mengendalikan uang dan kredit dalam perekonomian memiliki peran sentral dalam membentuk pola distribusi keuangan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Islam menjadi landasan yang kokoh untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Prinsip-prinsip Islam yang melandasi ekonomi, termasuk distribusi keuangan, mencangkup konsep keadilan dan keseimbangan. Keadilan diartikan sebagai penerapan hukum yang adil dan menghindari eksploitasi dalam segala bentuk transaksi ekonomi. Sementara itu, keseimbangan menekankan pada perlunya menjaga proporsi dan keadilan dalam distribusi kekayaan antara berbagai lapisan masyarakat. Pada era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, penting bagi suatu negara untuk merancang kebijakan moneter yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi keuangan yang adil. Distribusi keuangan yang tidak merata dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik. Dalam konteks kebijakan moneter, negara-negara umumnya fokus pada pengaturan suku bunga, jumlah uang beredar, dan instrumen kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan makroekonomi. Namun, distribusi keuangan yang adil tidak selalu menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan moneter. Dalam menghadapi tantangan ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan panduan yang berharga. Islam menganjurkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan riba, yang semuanya dapat menjadi landasan untuk menciptakan suatu sistem keuangan yang lebih adil. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam merancang kebijakan moneternya. Pendekatan yang berbasis prinsip-prinsip Islam dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan moneter, perlu diterapkan strategi yang tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi keuangan yang adil untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali diukur melalui parameter kuantitatif. Namun keadilan distribusi keuangan menjadi landasan esensial untuk menilai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kebijakan moneter, penekanan pada distribusi yang adil menjadi semakin penting untuk mencegah ketidaksetaraan ekonomi yang dapat mengakibatkan konsekuensi sosial yang merugikan. Prinsip-prinsip Islam menyediakan landasan moral dan etika yang kuat untuk membimbing kebijakan moneter dengan orientasi keadilan. Islam tidak hanya memberikan pedoman bagi individu, tetapi juga menawarkan kerangka kerja ekonomi yang berpusat pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Pada bagian ini,
saya akan membahas pentingnya distribusi keuangan yang adil sebagai fondasi utama kebijakan moneter. Saya juga akan menguraikan prinsip-prinsip Islam yang dapat membentuk dasar bagi strategi distribusi keuangan yang lebih adil. Melalui pemahaman ini, diharapkan kita dapat merancang kebijakan ekonomi moneter yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghasilkan manfaat yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai universal keadilan dan kesejahteraan. Selanjutnya, prinsip-prinsip Islam dalam distribusi keuangan. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam yang memberikan pedoman tentang bagaimana distribusi keuangan yang seharusnya dilaksanakan. Keadilan dalam konteks ekonomi menuntut perlakuan yang setara terhadap semua pihak tanpa adanya diskriminasi atau eksploitasi. Prinsip keadilan dalam distribusi keuangan menuntut keseimbangan yang bijaksana antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung kesejahteraan bersama. Dengan mendasarkan kebijakan distribusi keuangan pada prinsip-prinsip keadilan, diharapkan masyarakat dapat menikmati manfaat yang lebih merata dan berkelanjutan dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan atau mizan dalam Islam menyoroti pentingnya menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Prinsip ini menganjurkan agar tidak ada kelompok atau individu yang mendominasi atau menderita secara berlebihan, melainkan agar kekayaan dan sumber daya didistribusikan secara adil untuk mencapai keseimbangan sosial dan ekonomi. Melalui implementasi prinsip keseimbangan, diharapkan kebijakan moneter dapat menjadi alat untuk mencapai distribusi keuangan yang lebih adil, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata sesuai dengan ajaran Islam yang menghendaki keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip larangan riba. Prinsip larangan riba dalam Islam merupakan fondasi utama dalam membentuk sistem keuangan yang adil. Riba yang secara harfiah berarti peningkatan atau tambahan yang dijelaskan sebagai pertukaran uang dengan keuntungan tambahan tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang nyata. Dalam pandangan Islam, larangan riba bertujuan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi dan menjaga keseimbangan distribusi keuangan. Melalui pemahaman mendalam terhadap larangan riba, kebijakan distribusi keuangan dapat dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip keadilan Islam, mencegah ketidaksetaraan ekonomi, dan memastikan bahwa keuntungan ekonomi didistribusikan secara adil di antara seluruh anggota masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu strategi kebijakan moneter. Yang pertama yaitu penegakan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan moneter. Dalam mewujudkan pola distribusi keuangan yang lebih adil, kebijakan moneter perlu diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penegakan prinsip-prinsip ini yang merupakan langkah penting untuk menjaga keadilan ekonomi. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan melibatkan yang pertama, mengembangkan kebijakan keadilan, yang kedua, pemantauan praktik keuangan, dan yang ketiga yaitu edukasi masyarakat. Selanjutnya, penggunaan zakat dan infak. Langkah-langkah strategis dalam mengupayakan pola distribusi keuangan yang lebih adil dan melibatkan pemanfaatan zakat dan infak sebagai instrumen ekonomi Islam. Yang pertama yaitu optimalisasi pengumpulan zakat. Yang kedua yaitu pengembangan program infak. Strategi yang kedua yaitu penguatan institusi keuangan. Penguatan lembaga keuangan syariah menjadi langkah-langkah penting dalam menciptakan pola distribusi keuangan yang lebih adil. Yang pertama yaitu pembentukan dan pengembangan lembaga syariah. Yang kedua, penyediaan produk keuangan syariah yang diversifikasi.
Dengan menciptakan strategi ini, diharapkan kebijakan moneter dapat lebih efektif mengarah pada distribusi keuangan yang adil sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya itu tantangan implementasi kebijakan distribusi yang adil. Meskipun terdapat tekad kuat untuk menerapkan kebijakan distribusi keuangan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam, berbagai tantangan dapat menghambat upaya tersebut. Beberapa tantangan kunci melibatkan yang pertama, resistensi dari pihak-pihak tertentu. Tantangan dapat muncul dari kelompok-kelompok yang mungkin merasa terancam oleh perubahan kebijakan, terutama jika mereka telah mendapatkan manfaat yang tidak proporsional dari sistem ekonomi yang ada. Yang kedua yaitu kesulitan implementasi. Proses implementasi kebijakan distribusi keuangan yang adil mungkin menghadapi kendala administratif dan teknis, seperti pembentukan sistem pemantauan yang efektif atau pendidikan masyarakat masyarakat tentang prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya itu pengaruh global. Ketika melibatkan ekonomi global, tantangan dapat muncul dari tekanan eksternal seperti fluktuasi pasar global atau tuntutan dari lembaga keuangan internasional yang mungkin tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yaitu peluang untuk meningkatkan distribusi keuangan yang adil. Meskipun dihadapkan dengan tantangan terhadap peluang-peluang signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan distribusi keuangan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, inovasi keuangan syariah. Peluang terbesar terletak pada pengembangan dan inovasi produk keuangan syariah. Dengan terus mendorong penelitian dan pengembangan, dapat diciptakan instrumen keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mendukung distribusi keuangan yang lebih merata. Selanjutnya, kemitraan dengan lembaga internasional membuka pintu untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional yang memiliki kebijakan mendukung keadilan ekonomi. Kemitraan ini dapat mencangkup bantuan teknis, investasi, atau dukungan kebijakan. Yang selanjutnya itu pendidikan dan kesetaraan masyarakat. Peluang terpenting terletak pada pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan penyelenggaraan program edukasi yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami manfaat dari kebijakan distribusi keuangan yang adil dan berbasis prinsip-prinsip Islam. Adapun kesimpulan, yang pertama pentingnya distribusi keuangan yang adil. Distribusi keuangan yang adil menandai fondasi kesejahteraan masyarakat dan menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Penting untuk diakui bahwa keadilan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip Islam bukan hanya aspirasi moral, tetapi juga merupakan strategi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas sosial. Melalui fokus pada distribusi keuangan yang adil, masyarakat dapat menikmati manfaat bersama dari pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan sebagian besar anggota masyarakat. Yang kedua itu dampak positif implementasi kebijakan distribusi keuangan berbasis Islam. Dengan menerapkan kebijakan distribusi keuangan yang berbasis prinsip-prinsip Islam, dapat dihasilkan dampak positif yang signifikan, tidak hanya menciptakan keadilan ekonomi, tetapi juga membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi jangka panjang adalah bukti nyata dari efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, investasi dan komitmen terhadap implementasi kebijakan semacam itu menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui kesimpulan ini, tergambar bahwa kebijakan distribusi keuangan yang adil berbasis Islam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban bersama bagi seluruh lapisan elemen masyarakat. Kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam mencapai distribusi keuangan yang lebih adil menjadi dasar utama untuk membangun fondasi perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.